Belum kami laksanakan ya Pak ya. Jadi pleno penetapan kursi itu belum kami laksanakan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau plenonya penetapan jumlah suara itu ya sudah. Jadi untuk penetapan kursi itu belum. Jumlah kursi yang diperoleh berapa, terus masing-masing partai politik itu berapa, juga untuk calon terpilihnya siapa itu belum kami plenokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau potensi dan dinamika kabupaten kota, terutama di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Batang periode 2024-2029. Saya sudah bersama dengan Ketua KPU Kabupaten Batang, yaitu Bapak Susanto Waluyo. Apa kabar Pak Susanto? Alhamdulillah sehat ini Pak Bambang. Ya, Baik. baik. Pak Susanto ini lahir di Batang 19 Oktober 1978, menyelesaikan Betul. S1 di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, dan memulai berkarir di kepemiluan, mulai dari PPS Kelurahan, kemudian menjadi PPK, dan akhirnya komisioner KPU, dan sekarang Ketua KPU Kabupaten Batang. Nah, Pak Susanto mungkin bisa bercerita, walaupun singkat, tapi yang lebih lengkap perjalanan karir sampai menjadi Ketua KPU Batang. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Bambang Sadana ya atas waktunya. Mohon izin pada kesempatan ini tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang benar sekali bahwa saya itu berkarir di kepemiluan itu diawali menjadi anggota PPS Kelurahan Kauman di Kecamatan Batang untuk pemilu tahun 2004. Saat itu saya juga dalam rangka menyelesaikan studi saya Pak di tahun 2004 itu beririsan dengan skripsi ya, penyelesaian skripsi. Jadi dua kegiatan yang sangat luar biasa yang harus diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan, dan itu dapat kami atau dapat saya selesaikan di tahun 2024, dan alhamdulillah di tahun 2004 itu saya bisa menyelesaikan di bidang akademis. Selanjutnya untuk di karir kepemiluannya, saya juga menjadi anggota PPK Kecamatan Batang di tahun 2014. Dan pada kesempatan berikutnya, Bapak, di tahun 2018 ada kesempatan pembukaan rekrutmen untuk anggota KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Waktu itu saya mencoba untuk mendaftar dan salah satu yang terpilih menjadi anggota untuk periode 2018 sampai 2023. Dilanjutkan dengan rekrutmen kembali
untuk periode 2023 sampai 2028 itu kami atau saya mencoba untuk mendaftar kembali dan masuk kembali menjadi anggota KPU dan saat ini membidangi divisi KUL ya Pak ya. Keuangan Umum dan Logistik yang melekat jabatannya untuk posisi Ketua KPU Kabupaten Kota. Kira-kira riwayat singkat saya dalam hal kepemimpinan seperti itu Pak Bambang. Baik, Pak Susanto. Sekarang bagaimana hasil Pileg 2024 di Kabupaten Batang dan Ya, proyeksinya pada pelaksanaan Pilkada? ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk hasil Pileg di tingkat kabupaten kota, dalam hal ini adalah di tingkat Kabupaten Batang, itu sudah kita tetapkan perolehan suaranya, Pak. Jadi perolehan suara itu sudah kita tetapkan di tanggal 27 dan selama 2 hari pleno terbuka yang bersifat terbuka di tanggal 27 dan 28 Maret kemarin. Dan itu sudah alhamdulillah tidak ada hal-hal yang bersifat dapat mengganggu jalannya, semua dapat diselesaikan dengan baik dan juga tidak ada keberatan-keberatan dari saksi peserta pemilu dan adanya koreksi Pak. Koreksi itu paling ada beberapa koreksi tapi bukan koreksi pada perolehannya Pak. Jadi penempatan itu ya terutama yang disabilitas Pak. Itu kebalik-balik biasanya seperti itu Pak. Hasil dalam arti proyeksi kursi di DPRD Kabupaten Batang seperti apa, Pak? Untuk proyeksinya kami belum berani menyampaikan ya secara langsung karena apa? Karena surat dari KPU yang berupa surat keterangan dari Mahkamah Konstitusi bahwa di Kabupaten Batang khususnya ada tidaknya gugatan perihal hasil yang sudah kami tetapkan sehingga secara normatifnya nanti akan kami plenokan yang bersifat terbuka masing-masing partai politik yang mendapatkan kursi itu partai apa saja terus perolehannya berapa kursi termasuk calon terpilihnya siapa saja itu nanti kita nunggu surat dari KPU RI yang mana di dalamnya adalah surat keterangan dari MK. Seperti itu, Pak. Jadi masyarakat mungkin partai politik sudah menghitung sendiri lah, Pak. Kira-kira seperti itu. Tapi dari kami dari KPU Kabupaten Kota belum. Sebelum ditetapkan secara resmi setelah hasil MK, tapi KPU Kabupaten Batang kan sudah pleno untuk menentukan suara dan jumlah kursi. Nah, berdasarkan itu hasilnya seperti apa, Pak? Belum kami laksanakan ya, Pak ya. Jadi pleno penetapan kursi itu belum kami laksanakan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau plenonya penetapan jumlah suara itu ya sudah. Jadi untuk penetapan kursi itu belum. Jumlah kursi yang diperoleh berapa, terus masing-masing partai politik itu berapa, juga untuk calon terpilihnya siapa itu belum kami plenokan. Ya, baik. Berdasarkan jumlah suara itu, perkiraan kursi masing-masing partai, Pak, mungkin bisa disampaikan karena di kabupaten dan kota yang lain mereka sudah bisa menyampaikan itu dan sudah bisa memperkirakan kira-kira mana partai yang bisa mengusung sendiri tanpa koalisi dan mana yang perlu untuk koalisi di dalam pilkada. Iya. Jadi mungkin kawan-kawan dari partai politik menghitung sendiri dulu ya Pak ya, menghitung sendiri dulu dengan sistem pembagiannya secara ganjil ya 1, 3, 5 dan seterusnya.
itu nanti akan bisa ketahui jumlahnya partai politik. Nah, itu dari kawan-kawan dari partai politik masing-masing, Pak ya. Jadi yang menghitungnya. Tapi kurang lebih ya samalah kira-kira seperti itu, Pak. Ya, maka itu sekarang kalau menurut perkiraan KPU, ada nggak partai yang nanti bisa mengusung sendiri calonnya dalam pilkada, tidak perlu koalisi? Kami belum menghitung itu ya, Pak ya. Jadi saya sendiri belum menghitung jumlah kursi dari partai A, B, C, dan D. Itu kemungkinan ya mungkin ya juga ada, Pak. Kemungkinan ada. Ya, baik. Jadi kalau gitu KPU Batang ini agak lain dari KPU kabupaten kota yang lain. Mereka semua sudah bisa memberi gambaran bahwa eh, perolehan partai-partai seperti apa, kemungkinan yang bisa ngusung sendiri seperti apa. Nah, sementara kalau menurut KPU Batang itu dalam pilkada yang akan datang bisa ada berapa pasangan calon? Ya, di kami sudah menyiapkan memprediksi boleh dikatakan paling tidak itu ada 3 yang diusung oleh partai politik dan 1 dari perorangan, Pak. Jadi kami sudah menyiapkan anggaran untuk proses pencalonan itu dari 1 dari perorangan dan 3 dari gabungan partai politik atau yang diusung oleh partai politik itu. Ya, tapi sampai saat ini, untuk yang saat ini berjalan, belum ada dari partai politik manapun yang ke KPU untuk koordinasi ataupun sejenisnya terkait dengan pencalonan yang tahapan pilkada ini, Pak. Belum. Baik, kalau untuk partai atau gabungan partai kan memang belum waktunya. Tapi yang akan lebih dulu adalah calon perseorangan yang pendaftaran akan dimulai tanggal 5 Mei. Ya, Kalau untuk calon perseorangan sudah ada yang mulai cari-cari informasi ke KPU atau belum, Pak? ya baik. Untuk yang calon perorangan pun itu saat ini belum ada yang datang ke KPU Kabupaten Batang tentang menanyakan berapa sih jumlah dukungan yang minimal harus dipenuhi, itu belum ada sampai saat ini, Pak. Tapi kami di KPU Kabupaten Batang khususnya tetap membuka helpdesk bila mana ada dari masyarakat kita yang akan ingin tahu ataupun tentang calon perseorangan untuk pilkada Kabupaten Batang ini. Gitu, Pak. Eh, dalam pengalaman selama ini, Batang sudah pernah ada atau belum, Pak, calon perseorangan dalam pilkada? Setahu saya dulu pernah ada yang daftar tapi tidak lolos, Pak. Setahu saya sebelum sebelum saya itu jabat itu, informasi yang saya terima itu ada 1 itu dari jalur perorangan tapi tidak lolos untuk persyaratannya, dukungan. Ya, baik. Nah, sekarang mungkin walaupun belum secara resmi ke KPU, sudah mulai muncul atau belum, Pak, nama-nama yang mendeklarasikan diri atau mungkin pasang baliho atau mungkin diusulkan oleh kelompok masyarakat atau oleh perseorangan atau oleh partai politik gitu yang sudah mulai ramai di masyarakat. Saat ini saya melihat kok masih adem-adem ayem aja, Pak ya. Belum ada yang memunculkan dari partai politik A, partai politik B yang mengusung bakal calonnya.
ataupun dari perorangan yang akan mendaftarkan mengikuti kontestasi ini itu belum ada, Pak. Sampai saya itu ya biasa ngobrol kopi-kopi itu belum muncul itu nama-nama itu. Tidak tahu nanti kalau seumpamanya bulan depan mungkin sudah muncul ya, kita akan tunggu nanti. Belum ada, Pak. Ya, kalau dari petahana Pak, kira-kira masih akan nyalon lagi apa tidak ini nanti dalam pilkada yang akan datang? Untuk saat ini posisi bupati kita itu kan PJ ya, Pak ya. PJ. Jadi belum ada informasi terkait dengan yang apakah mencalonkan kembali yang kemarin itu. Kemarin kan baru satu kali jabat ya dari Pak Wihaji itu, apakah ini akan mencalonkan kembali untuk menjadi peserta atau belum, itu dari informasinya belum masuk, Pak. Eh, Kalau wakilnya Pak, pasangannya Pak Wihaji seperti apa? Nah ini juga belum ada informasi yang Pak. Inilah saya sendiri ya mencoba mencari informasi ya. Artinya kira-kira Batang itu nanti ada yang akan mencalonkan atau dicalonkan oleh partai politik siapa, ataupun perorangan siapa, ini sampai saat ini belum ada informasi itu, Pak. Mungkin kabupaten kota lain pun sama ya dengan kondisi situasional yang ada di Batang seperti ini. Nggak tahu itu, Pak. Nanti bulan depan atau apa mungkin sudah ada embrio untuk itu, Pak. Ya, pasangannya Pak Wihaji, Pak Suyono Pak ya kalau tidak salah Ya, ya. dulu pasangannya Pak Wihaji itu adalah Pak Suyono waktu itu. Ya, baik. Nah, kemudian pilkada ini nanti kan pilkada yang sifatnya serentak, Pak. Apa yang hal-hal baru yang harus dicermati oleh KPU terutama karena ini mungkin pertama kali ada pilkada serentak. Oke, terima kasih, Pak. Bahwa pada prinsipnya KPU, terutama KPU Batang itu siap melaksanakan pilkada serentak ya. Artinya dalam satu hari itu nanti kita akan melaksanakan dua pemilihan, yaitu gubernur dan wakil gubernur, juga bupati dan wakil bupati. Pada prinsipnya KPU Kabupaten Batang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah koordinasi dengan stakeholder termasuk dengan Pemkab, yang ketiga yang saat ini sedang berjalan adalah untuk mempersiapkan badan ad hoc PPK dulu. Jadi situasi ini sedang kita jalankan secara bertahap sesuai dengan regulasi yang sudah ditentukan. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, ini pilkada harus mempersiapkan lagi badan ad hoc, PPK, PPS dan sebagainya. Betul. Ini apakah tidak apa Pak ya? Apakah tidak lebih baik kalau menggunakan misalnya yang sudah ada untuk pileg yang kemarin sehingga tidak prosesnya berulang-ulang, mungkin juga berdampak pada biaya dan sebagainya. Iya, iya. Jadi eh, dulu memang ada wacana untuk dikukuhkan kembali PPK dan PPS pemilu tahun 2024. Tetapi ternyata dari KPU RI itu mengambil kebijakan rekrutmen kembali untuk badan ad hoc, Pak, baik yang di PPK maupun yang di PPS. Ini sedang kami laksanakan dan saat ini adalah proses pendaftarannya, Pak. Jadi seperti itu, ada PKPU-nya, Pak, PKPU 6. Ya, jadi berarti mengeluarkan biaya baru. Apakah nanti yang lama itu boleh apa
yang sudah berpengalaman itu boleh ikut lagi atau harus ganti baru, Pak? Yang lama pun boleh, Pak. Jadi minimal itu persyaratannya adalah usia 17 tahun ya saat pendaftaran ya. Terus pendidikan minimal SLTA siapapun boleh sepanjang memenuhi persyaratan administratif lainnya untuk mengikuti seleksi penerimaan atau pembentukan badan ad hoc di lingkungan KPU Kabupaten Batang. Tadi saya koordinasi dengan bagian SDM itu per pukul 11 kalau tidak salah itu sudah ada 135 atau berapa ya, sekitar itu 135 yang sudah mengisi Siaba. Jadi prosesnya itu dilihat melalui Siaba, Pak. Seperti itu. Seandainya tidak melakukan rekrutmen baru menggunakan yang sudah lama, itu berapa, Pak, biaya yang bisa dihemat misalnya untuk Kabupaten Batang aja? Ya, ya sekitar kalau penghematan itu biaya kami untuk perekrutan itu sekitar angka 70-an lah ya, 70, 60 sampai 70 juta kira-kira seperti itu, Pak. Tapi karena undang-undangnya di peraturan PKPU itu harus rekrutmen, ya kita laksanakan regulasi dengan rekrutmen dan ini berlaku untuk seluruh kabupaten tadi Indonesia. Makanya, jadi Jadi, kalau iya, dihemat se-Indonesia gitu, iya, Pak. banyak biaya bisa dihemat. Ya. Iya, Baik, Pak. Terima kasih. Terakhir mungkin Bapak ada harapan atau saran kepada masyarakat Batang, jadi supaya pilkada ini berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. iya. Jadi sebelum harapan kami ke masyarakat ya, bahwa modal besar dalam melaksanakan tahapan pemilu maupun pemilihan itu adalah kondusivitas dari semua yang ada di lingkungan Kabupaten Batang itu komunikasinya baik. Itu adalah modal yang sangat besar sehingga kita bisa melaksanakan pilkada. Terus untuk harapan kami khususnya dari penyelenggara bahwa masyarakat itu yang pertama jangan melihat calonnya itu karena membagikan atau menjanjikan sesuatu. Ya. Jadi kenali visi misinya yang nanti akan disampaikan oleh masing-masing calon yang terbaik, terus yang berapa namanya berdampak langsung kepada masyarakat, ya. Terus untuk mensukseskan juga datang ke TPS ya di tanggal 27 November itu sehingga prosentase tingkat kehadirannya itu bisa tinggi, Pak. Kira-kira itu secara garis besarnya, jangan mudah tergiur masyarakat kita dengan janji-janji yang sekiranya tidak bisa diberikan oleh calon-calon yang akan datang. Jadi visi misi. Terima kasih sekali Bapak Susanto Waluyo, Iya, Ketua KPU Kabupaten Batang, atas semua penjelasannya tadi. Mudah-mudahan ini membantu memperlancar pelaksanaan pilkada di Kabupaten Batang dan berhasil memilih figur yang akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan Batang 5 tahun yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. terima Wassalamualaikum kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Bambang Satano atas waktunya sekali lagi atas nama KPU Kabupaten Batang. Mohon doa restu dan dukungannya KPU Kabupaten Batang bisa sukses melaksanakan Pilkada tahun 2024. Matur nuwun Pak Bambang. Amin. Salam sehat.